Misalkan lo merupakan siswa kelas 3 SMA yang bakal mengikuti yang namanya UTBK SBMPTN. Nah sekarang itu kan bulan Januari, kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi dengan gua Rahmi Fikaulia. Nah BTW di episode kali ini merupakan episode terbaru gue di akun channel YouTube ini. Nah dimana di episode ngopi ini gue bakalan bahas mengenai beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa, mahasiswa maupun elemen masyarakat menurut sudut pandang gue dan beberapa referensi yang gue baca. Menurut gue masalah itu penting banget untuk gue angkat dan gue bahas di sini. Sesuai dengan judul, di sini gue bakal bahas mengenai permasalahan yang sudah mengakar dan mendarah daging dalam kehidupan manusia, yaitu mengenai permasalahan malas. Mungkin permasalahan malas ini sudah dialami oleh hampir seluruh manusia di muka bumi ini. Bukan gue aja yang merasain, mungkin lo juga, mungkin seorang penyair, mungkin seorang dokter, atau mungkin seorang pekerja di BUMN, di swasta. Mungkin semuanya pernah mengalami yang namanya masalah dengan malas. Dan bisa gue katakan bahwa malas ini merupakan suatu bom waktu yang bikin lo nyaman tapi membunuh lo secara perlahan. Kalau sadari, sebenarnya sifat malas ini hanya mendatangkan dampak negatif yang besar dalam hidup lo gitu. Misalkan jika seorang dokter itu malas-malasan, maka dia bakal menimbulkan permasalahan kesehatan di dunia. Nah misalkan seorang pelajar yang malas, maka dia bakal mendapatkan nilai yang jelek dan nilai yang anjlok. Misalkan seorang pengajar atau guru dia bersifat malas, maka dia akan menghasilkan generasi yang bodoh. Di sini dapat lo lihat permasalahan malas ini tidak hanya mendatangkan kerugian bagi hidup lo, tapi juga orang banyak. Ya tanpa lo sadari juga, sebenarnya malas ini merupakan bentukan dari perilaku manusia. Menurut pakar psikologi asal Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa perilaku tersebut terbentuk karena adanya kebiasaan. Jadi kalau lo biasa hidup lo rajin, maka sikap yang terbentuk dari diri lo itu adalah sikap rajin lo. Tapi kalau lo biasa malas, maka sikap yang terbentuk pada diri lo itu adalah sikap malas lo. Jadi salah satu cara yang paling ampuh yang bisa merubah kebiasaan malas lo itu adalah dengan merubah kebiasaan lo. Nah di sini lo bisa mulai dengan merubah kebiasaan lo yang suka buka media sosial nggak jelas, membuang waktu dan nggak ada faedahnya gitu. Nah karena kebiasaan lo buka media sosial secara tidak langsung itu bisa membuat rasa malas lo itu tinggi gitu. Nah ketika lo buka media sosial, otomatis lo ketika udah melihat satu konten yang menarik buat lo nggak bakalan berhenti buat scroll konten lain yang lo rasa itu makin menarik. Sini dapat gue katakan bahwa lo harus keluar dari zona nyaman lo. Karena malas itu mendatangkan yang namanya zona nyaman. Gak mungkin ketika lo malas, lo bisa berlama-lama di sana karena bukan karena lo nyaman di sana. Kalau seandainya malas ini tidak mendatangkan yang namanya zona nyaman, setiap orang gak mungkin pengen lama-lama dalam suatu kemalasan. Nah hal kedua yang bisa lo lakuin itu adalah dengan lo menghilangkan pemicunya atau lo menjauhi diri lo dari pemicu yang bisa menyebabkan lo malas. Nah contohnya lo punya smartphone dan smartphone itu bisa menjadi pemicu malas. Ya karena apa demikian? Karena di smartphone lo bisa mengakses yang namanya media sosial. Nah media sosial itu mendatangkan zona nyaman terhadap lo sehingga lo bakal malas mengerjain tugas lo, bakal malas mengerjain pekerjaan yang seharusnya lo kerjain pada waktu itu juga. Oke, di sini gue bakal kasih contoh yang lebih kompleks. Misalkan lo merupakan siswa kelas 3 SMA yang bakal mengikuti yang namanya UTBK SBMPTN. Nah sekarang itu kan bulan Januari, kurang lebih 3 bulan lagi lo bakal menghadapi yang namanya UTBK SBMPTN. 3 bulan itu diharikan, kalau kita kali 30 aja dalam 1 bulan, itu 90 hari. Kurang lebih lo bakal membutuhkan persiapan selama 90 hari untuk menghadapi UTBK SBMPTN. Nah tanpa lo sadari, dalam UTBK SBMPTN itu ada yang namanya materi TKA, TPS. Kalau tahun sebelumnya yang hanya TPS, dan sekarang itu ada yang namanya TKA. Nah, lo tahu nggak kalau misalkan di TPS itu materinya itu ada 4 subbidang. Dan TKA itu juga 4 subbidang.
baik itu bidang saintek maupun bidang sosum. Biasanya kalau di sekolah tentu lo menghadapi juga yang namanya ujian. Dan biasanya di sekolah itu paling banyak 1-3 ujian dalam satu hari. Nah, di UTBK SBMPTN ini lo bakal menghadapi ujian 8 dalam satu hari ujian. Belum nanti kalau lo lintas jurusan ngambil IPC itu bakal lebih banyak lagi. Sekarang lo bisa bayangkan dengan waktu 11-12 hari apakah cukup untuk lo mempelajari satu mata pelajaran yang banyak banget materinya. Tambah lagi dengan materi TKA yang dimana materinya itu adalah materi yang dipelajari di sekolah. Nah, dengan situasi pandemi sekarang itu rata-rata pelajaran itu dilakukan secara online. Adapun yang dilakukan secara offline itu paling 50%. Nah, apa lo yakin dengan mata pelajaran yang masuk ke TKA ini dengan lo belajar online gitu? Itu bakal bisa bikin lo mengerti. Nah, maka dari sekarang lo hilangin rasa malas lo. Karena malas itu nggak ada untungnya. Nah, bagi lo yang masih berpikir bahwa TPS itu hanya logika aja gitu. Nah, benar di TPS itu hanya logika, tapi bukan logika 1+2 itu sama dengan 3. Tapi bagaimana 1+2 itu sama dengan 10. Nah, kalau mikir dengan mata pelajaran TKA, contohnya itu mata pelajaran kimia, kalau misalkan lo disuruh mencari mol, itu tinggal masukin rumus mol per mr. Nah, di TKA itu nggak seperti itu. Mol itu bisa dicari dengan banyak cara. Jadi di sini lo benar-benar paham konsepnya. Mulai dari sekarang lo benar-benar nge-push yang namanya rasa malas lo. Lo benar-benar harus ngegas yang namanya rasa motivasi dan semangat lo. Nah, maka dari sekarang lo harus coba menghilangkan rasa yang malas yang ada pada diri lo. Nah, dimana gue bilang dari awal rasa malas itu hanya menimbulkan dampak negatif terhadap diri lo. Dan tidak hanya untuk diri lo sendiri ya dampak negatifnya, tapi juga berdampak kepada orang banyak. Gue contohin ketika lo nggak lulus UTBK SBMPTN, nah lo memilih yang namanya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu biayanya tuh lebih besar daripada UTBK SBMPTN. Nah, di sini yang dirugikan itu adalah keluarga lo. Mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mengkuliahkan lo dibandingkan lo lulus dengan UTBK SBMPTN. Nah, kalau lo masih mikir mau ngumpulin motivasi dulu, mencari seseorang yang bisa memotivasi lo. Halo teman, nah ketika lo sibuk mengumpulkan motivasi lo tanpa lo sadari, seseorang udah ngumpulin berapa skor atau passing grade dia dan dia sudah berlomba-lomba membandingkan passing grade antara si A dan si B. Sementara lo belum melakukan apa-apa. Nah, kalau masih pikir untuk mencari motivasi dalam hidup lo, untuk menyemangati lo di UTBK SBMPTN, nah tanpa lo sadari motivasi terbesar dalam hidup lo itu adalah diri lo sendiri. Nah, nggak ada seseorang yang bisa menolong hidup lo kecuali diri lo sendiri. Ya, permasalahan ini bakal gue... Nah, selain episode mengopi ini, gue mungkin di sini sampai di sini video gue. Baru gue di